puskesmas atau rumah sakit gitu ya. Kemudian visi dan misi organisasi ini kalau ada, kalau tidak ada masukkan saja visi misi bupati ya. Visi misi bupati yang terpilih yang baru ya. Kemudian nilai-nilai organisasi ya, apa saja ya. Misalnya kalau di provinsi kan ada namanya Prima ya. Prima itu P-nya profesional, R-nya responsif, I-nya itu inovasi ya. Kemudian M-nya itu melayani, dan A yang terakhir itu adalah apa namanya akuntabel gitu. Akuntabel. Ya, di tiap-tiap organisasi ya bisa beda ya. Bisa juga sama, enggak masalah ya. Kemudian struktur organisasinya. Nah, kemudian ada tugas dan fungsi organisasi. Kemudian uraian tugas atau tupoksi dari jabatan fungsional sahabat semua ya. Jabatan fungsionalnya apa? Nah, tupoksinya apa? Gitu. Silakan dituliskan. Yang berikut bab 3, konsep dasar aparatur sipil negara ya. Yang subbab A itu identifikasi nilai-nilai dasar provinsi PNS ya. Ini sudah saya sampaikan ya. Akuntabel itu ada berapa nilainya? Ya, siapa yang ingat? 9. 9. Nasionalisme ada berapa? 28. 28. Etika publik Ada 10. 10. Komitmen mutu Ada 4. Ada 4, Kak. anti korupsi Ada Ada 9. 9. nah itu dicantumkan semuanya, kemudian dijelaskan yang dimaksud jujur itu apa, yang dimaksud dengan amanah itu apa ya, bertanggung jawab itu apa. Nah itu diuraikan ya, diuraikan. Baik, yang B-nya kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Nah, ini terkait dengan manajemen ASN ya. Yang pokok di manajemen ASN ini apa? Coba. Apa yang pokok di sini? Pelayanan publik. Yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Terkait dengan apa? Profesionalitas. Tupoksi ya. Tugas pokok dan fungsi. Kedudukan. Apalagi? Asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku. Itu masukkan ya. Masukkan ya. Kemudian WOG. WOG ini apa? Nilai-nilai dari WOG yang penting kita itu terapkan itu apa? K3IS. Koordinasi, kolaborasi, komunikasi, informasi, sinkronisasi. Satu lagi tambahkan. Teknologi informasi, Pak. Ya, teknologi informasi ya. Jadi 6 ya. Nah, itu dijelaskan ya, dijelaskan. Kemudian pelayanan publik. Nah, terkait dengan pelayanan publik, apa-apa saja? Pelayanan publik, partisipasi, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, efektif, Nah, efisien, itu apa namanya tuh? Prinsip Apa namanya pelayanan tuh? publik. Prinsip pelayanan Prinsip. publik. Prinsip pelayanan publik ya. Sama etiketnya ya, tambahkan. Etiket pelayanan publik sama dosa yang tak boleh dilakukan. Tambahkan ya. Berikut bab 4-nya ya. Rancangan aktualisasi. Ini A. Identifikasi isu, masalah dan penyebab isu atau masalah ya. Yang pertama kita identifikasi dan kondisi isu ya. Kemudian identifikasi penyebab isu ya. Kemudian yang B, penetapan isu atau masalah dan penyebab isu atau masalah ya. Kalau misalnya
dari penyebab utama ini masih ada penyebab turunannya atau penyebab potensialnya, ya kita cantumin juga, ya kita identifikasi juga, gitu, ya kalau memang ada, ya. Kemudian berikut idenya, idenya, gagasan apa dalam pemecahan isu ini, ya. Nah inilah yang nanti akan menjadi judul RA, ya, judul RA. Kemudian kita cantumkan metodenya atau media atau model yang digunakan, ya. Kemudian yang ketiga kegiatan yang dilakukan, ya. Kemudian yang keempat grafik batangnya, ya. Kemudian yang berikutnya D, subbab D, proses rencana aktualisasi, ya. Mulai dari kegiatan 1 apa namanya, kegiatan 2 apa namanya, kegiatan 3 apa namanya, kegiatan 4 apa namanya, dan seterusnya, ya. Nah, minimal kegiatannya ada 4, ya. Minimal, ya. Minimal kegiatannya ada 4. Sekarang kita lihat berikutnya daftar lampiran, daftar pustaka, lampiran-lampiran. Ya. Hal-hal penting yang harus dilakukan, apa yang diperhatikan, ya, dalam merancang aktualisasi. Pak dibaca sendiri itu. Ya. Yang berikutnya, nih, ya. Silakan dibaca. Bagaimana kita mengidentifikasi, ya, dan kondisi isu, ya, atau menjelaskan kondisi isu masalah, ya. Nah, dalam membuat kalimat isu masalah itu paling tidak ada 4, ya, yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama ada kata kerja negatif, ya. Kata kerja negatif bisa tidak, bisa kurang, bisa belum, bisa rendah, bisa terbatas, lambat, sedikit, dan lain-lain, ya. Jadi dimulai dari kata kerja negatif. Misal tidak optimalnya, atau kurang optimalnya, atau belum optimalnya. Kalau rendah apa? Rendah. Masih rendahnya. Rendahnya angka kunjungan. Kenapa? Rendah. Rendahnya angka kepuasan Nah, pelanggan. indeks kepuasan masyarakat, rendahnya indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Bisa, ya. Terbatasnya akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, boleh. Lambatnya pelayanan, boleh, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian diikuti dengan kata-kata objek, ya. Apa objeknya? Misalnya hasil belajar, materi apa, gitu, ya. Misalnya pelayanan pelayanan medisnya, pelayanan medis juga banyak macam-macamnya, kan. Bisa dirawat jalannya, bisa dirawat inapnya, ya, dan lain-lain. Bisa di laboratoriumnya, atau pelayanan farmasi, obat-obatan, ya. Atau pelayanan administrasi. Nah, administrasi ini mungkin di PU, di Dukcapil, di kantor camat, dan lain sebagainya, ya. Kalau sudah ada kata objek, maka harus ada kata-kata subjeknya.
Nah, misalnya kalau hasil belajar tentu terkait dengan siswa kan? Ya. Kalau pelayanan medis tergantung dengan siapa? Perawatnya kan? Nah, pelayanan farmasi ya tergantung dengan apoteker atau petugas apotek. Kemudian pelayanan administrasi, kalau dia terkait dengan IMB berarti petugas IMB-nya. Kalau dia terkait dengan KTP berarti petugas KTP gitu ya, dan lain-lain. Ya. Atau terkait dengan izin yang lain ya, berarti petugas yang melayani pembuatan izin itu. Ya. Kemudian ada kata-kata lokasi, aktualisasi, lokusnya. Ya. Misalnya di SD atau di SMP atau di rumah sakit, ya, di apotek, dinas PU atau dinas Dukcapil ataukah di dinas pelayanan terpadu satu pintu, ya, dan lain-lain ya. Jadi ini minimal ya kalimat isi itu terdiri dari 4 hal ya, kata kerja negatif, kata objek, kata subjek, dan kata lokus ya. Jadi dalam merumuskan atau menuliskan kalimat isu ya harus lengkap begini ya. Nah, untuk kata tidak misalnya, nah, itu nanti dilihat di KBBI ya. Kata tidak, kata belum, ya, apa maksudnya itu? Kata kurang, ya, kata rendah, terbatas, lambat, sedikit, ya. Nah, silakan dilihat di KBBI, ya, agar paham benar kata mana yang akan dicantumkan, ya. Pilih kata-kata yang sesuai. Berikut kita identifikasi penyebab isu atau masalah. Ya. Setiap isu yang sudah teridentifikasi, ya, kemudian kita jelaskan kondisinya seperti apa ya, jelaskan dalam rancangan aktualisasi itu. Nah, maka berikutnya adalah mengidentifikasi penyebab isunya. Nah, biasanya terkait apa nih? Terkait dengan sistem, ya. Kemudian terkait dengan sumber daya manusia, sumber daya alam atau lain-lain ya. Kemudian terkait dengan pembiayaan uang, ya. Kemudian terkait dengan bahan, terkait dengan peralatan, ya. Kemudian terkait dengan metode atau media atau model, ya. Bisa juga terkait dengan waktu, bisa juga terkait dengan frekuensi, terkait dengan lingkungan dan lain-lain. Ya. Penyebab utamanya itu bisa diidentifikasi dari banyak hal. Apakah penyebab isu antara isu yang satu dengan yang lainnya sama? Boleh. Apakah boleh gitu ya? Boleh ya. Jadi penyebab isu itu di isu A misalnya itu boleh sama dengan di isu B ya. Boleh sama dengan di isu C. Boleh, tidak masalah gitu ya. Jadi penyebab isu boleh sama. Namun harus diuraikan. Nah, setiap isu itu penyebab isunya diuraikan ya. Walaupun sama ya tetap aja diuraikan. Nah, misalnya nih penyebab isu nih, ini bahasanya nih. Kurangnya jumlah SDM. Bisa juga misalnya kurang profesionalnya SDM ya. Ya. Kemudian misalnya kurang bervariasinya buku, bahan ajar ya. Ini terkait dengan guru ya. Kurang bervariasinya metodenya, kurang bervariasinya modelnya, ya. Atau kurang bervariasinya media belajar ya. Kalau di dinas kantor misalnya belum adanya SOP ya. Atau misalnya terbatasnya informasi ya. Kurangnya waktu praktikum, kurangnya perwakilan dan lain-lain ya. Jadi banyak yang bisa ditampilkan ya. Ya, misalnya kurangnya anggaran ya boleh.
Tapi kalau kurangnya anggaran tak bisa dipilih ya. Karena untuk menyelesaikan anggaran bukan tugas dan tanggung jawab peserta pasar. Itu terkait dengan orang lain ya. Tidak bisa petugas pasar menyelesaikan terkait dengan anggaran. Jangan ya. Nah, ini contohnya. Contoh bab 4. Ya. Ini kalau misalnya ada teridentifikasi satu isu, nah ini dijelaskan masalahnya apa. Ya. Kalau ada data, tampilkan data tadi. Ya. Untuk mendukung pernyataan isu tersebut. Gitu. Ya, dijelaskan, diuraikan. Ya. Misalnya masalah A, ya, diuraikan. Kenapa masalah A ini? Apa sih sebenarnya? Gitu. Ya. Terkait apa nih masalah A? Ya. Nah, kemudian yang identifikasi penyebab isu misalnya kan, isu yang A ini sudah ada tadi kan. Nah, sekarang kita identifikasi penyebab isunya apa? Misalnya kurangnya jumlah guru, ya. Misalnya kurang bervariasinya buku, kurang bervariasinya metode. Jadi misalnya guru cuma ngajar tuh ceramah aja gitu ya, tanpa diselingi dengan metode yang lain. Tahu kurang bervariasinya media belajar. Ya. Medianya tidak digunakan. Atau misalnya tidak menggunakan apa namanya itu bahan peraga atau alat peraga ya. Kalau tidak ada alat peraga atau bahan peraga bisa ya. Nah, isu yang kedua dijelaskan lagi nih, dituliskan lagi penyebabnya gimana ya, dan seterusnya. Nah, yang berikut bagaimana cara kita menetapkan isu. Ya. Ini kalau sudah ada 3 atau 4 isu yang teridentifikasi, tentunya harus kita pilih satu isu yang akan diangkat ya, atau yang akan kita selesaikan. Nah, menggunakan alat bantu APKL. Nah, ini nanti ya tolong didiskusikan dengan mentornya. Ya. Dalam memilih isu yang mau diangkat ini diskusikan dengan mentornya. Ya. Harus ada persetujuan mentor untuk isu yang dipilih atau isu yang diangkat. Ya. Jadi bisa melakukan penilaian secara bersama atau bisa terpisah, tidak masalah. Ya. APKL itu A-nya apa nih? Aktual. Wah, P-nya? Problematik. Terus K-nya? Kelayakan. Kelayakan ya. Terus L-nya? Nah, masing-masing nanti dinilai di dalam rentang 1 sampai 5. Coba kita lihat aktual itu apa artinya nih? Benar-benar terjadi Jadi dan sedang hangat dibicarakan. Ya, ya. Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Misalnya waktu antrian panjang lah, waktu antrian lama gitu ya. Ya, waktu antrian lama. Jumlah antrian banyak, misalnya gitu ya. Problematik itu apa? Memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya segera. Ya. Ya. Berikutnya kelayakan apa? Itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Terus kelayakan? Isu yang masuk akal Masuk dan akal. realistis. Jadi ini diingat ya. Definisi ini diingat, ya, dihafal, dipahami untuk memudahkan kita menilai, ya, untuk memudahkan kita menilai isu. Nah, ini hasilnya seperti ini, ya. Judulnya menetapkan isu menggunakan APKL. Tabelnya, nomor tabel ya bisa bervariasi ya, bisa bervariasi. Misalnya di sini
Isu AA. Ya. Nilai kriteria A-nya itu berapa nih? 5 nih. 5 itu artinya apa nih? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Tinggi ya. Jadi kalau sangat tinggi ya, aktualnya itu sangat tinggi, maka kasih bobot 5. Kalau P-nya 4. 4 itu apa artinya? Tinggi. Tinggi. Sangat perlu solusi. Tinggi 4 ya. Kemudian 3 apa tuh 3? Kurang tinggi. Jadi BB ya. BB kehalayakannya tuh kurang tinggi, maka dia dikasih bobot 3 ya. Sedangkan untuk isu CC ya, kehalayakannya itu sangat tidak tinggi, maka dikasih bobot 1 ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah selesai memberi bobot, ini masing-masing bobot ini dijumlahkan. 5 tambah 4 tambah 4 tambah 3 menjadi 16. 4 tambah 2 tambah 3 tambah 4 13. 3 tambah 3 tambah 1 tambah 2 9. Sudah dapat jumlahnya ini, nilai tertinggi maka rankingnya ranking 1. Itulah isu yang dipilih. Ya. Ini misalnya nih isu AA. Nilainya paling tinggi ya, 16. Maka dia menjadi ranking 1. Gitu. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Apabila misalnya contohnya yang di slide ini, Pak ya, misalnya yang isu AA dan BB itu sama-sama memiliki bobot yang sangat tinggi, 5 dengan 5, apakah boleh seperti itu atau harus berbeda semuanya untuk bobotnya, Pak? Pasti ada yang beda, tidak mungkin sama semua. Ya, tidak mungkin sama semua. Pasti ada yang beda. Ya. Kenapa harus ada yang beda? Karena kita harus ranking kan gitu. Kita harus membuat ranking ya. Misalnya antara AA dan BB ini jumlah airnya 16 dengan 15. Berarti 16 tetap jadi ranking 1 kan. Nah, tapi misalnya BB di sini jumlahnya 17. Kan di sini 1 aja nih. Ya, mungkin hanya satu kriteria aja yang beda nilainya. Yang lain sama semua misalnya. Jadi misalnya AA ya. AA ini nilainya 5, 4, 4, 3 misalnya gitu ya. Tapi yang BB-nya nilainya nih tak mungkin dia akan sama semua 5, 4, 4, 3 ini. Tak mungkin. Bisa jadi misalnya 5, 4, 4, 2 di sini. Ya. Bisa jadi misalnya di sini 4, 4, 4, 3. Pasti ada kriteria yang nilainya akan berbeda, tidak mungkin sama semua. Gitu, ya. Jadi, dan memang harus ada yang beda, karena kita perlu ranking. Ya. Kalau nilainya sama semua kan tak ada ranking jadinya. Ya kan? Nah, oke, yang lain. Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Namanya siapa? Nama saya Reda. Nomor absen 9, Pak. Ya. Untuk penentuan nilai bobot, angka nilai bobotnya itu kita sendiri yang menentukan atau ada responden atau gimana itu, Pak? Sendiri atau bersama mentor. Ya, diskusikan dengan mentornya. Siap, Karena Pak. nanti isu yang mau diangkat harus persetujuan mentor. Gitu, ya. Jangan sampai mentornya tidak setuju dengan isu yang diangkat. Gitu. Jadi sebaiknya dilakukan bersama dengan mentor, ya. Tidak perlu menyebarkan kuesioner. Ya. Oke, masih ada yang lain? Ya. Ya, silakan. Pak, apakah dia harus di bidang kita? Suaranya kurang keras. Pak, jadi jelas ke Pak. Ya. Jadi Pak, untuk penetapan isu apakah boleh maksudnya untuk ada di bidang kita atau di organisasi? Suaranya kok putus-putus ya? Halo. Bingung lagi.
Kurang jelas? Halo, Teh. Nah, coba lanjut. Loh. Untuk penetapan isu, Pak, ruang lingkupnya apakah untuk di bidang hajat tempat kita di jabatan kita atau di dinas kita, Pak? Ya. Ya, terkait dengan tugas kita pertama, ya. Tapi tugas kita kan tentunya berpengaruh pada bidang, berpengaruh juga kepada organisasi atau dinas kan. Nah, jadi utamakan dulu yang terkait dengan tupoksi kita. Jangan tupoksi orang lain. Ya. Jangan tupoksi orang lain. Karena kalau nyangkut tupoksi orang lain, ya kita tidak bisa menyelesaikannya. Orang lain itulah yang harus menyelesaikannya. Jadi terkait dengan tupoksi kita kan tentunya terkait dengan seksi, terkait dengan bidang, terkait juga dengan dinas. Semakin besar pengaruhnya terhadap dinas, ya perbaikannya itu misalnya akan bagus gitu, ya. Jadi terkait dengan tupoksi masing-masing ya. Ya, Pak. Terkait dengan tupoksi masing-masing. Jadi disandingkan aja tuh tupoksi kita apa yang belum terlaksana dengan baik apa, kan bisa disandingkan gitu. Tupoksi kita sebelah kiri yang belum kita lakukan dengan baik gimana, yang ya kita centang tinggal. Nah, ini udah sangat baik, ini baik, ini baru cukup, ya kan? Ini kurang. Nah, yang kurang itulah yang masalah gitu. Nah, atau yang sangat kurang itulah yang masalah gitu. Nah, tinggal kita lihat apa yang kurang di situ kan, apa masalahnya, apa isunya gitu. Oke, saya ya yang lain nih. Izin tanya lagi, Pak, boleh, Pak? Ya. Kan saya kan kemarin kan, Pak, habis menerima SK kan langsung dilahirkan, Pak, cuma lapor aja kan ya. Kurang jelas suaranya, coba agak keras ngomong. Kemarin saya kan, Pak, cuti melahirkan, Pak. Jadi setelah menerima SK tuh cuma lapor aja ke kantor, terus itu langsung melahirkan. Jadi pada saat saya masuk tuh kan 4 hari setelah saya masuk di kantor kan langsung ikut ini, Pak, Zoom meeting nih, Pak, distance learning. Kemudian jadi pada saat saya masuk kan jadi tidak ada banyak kerjaan. Jadi saya bingung untuk penetapan isunya, Pak. Jadi gimana, Pak, untuk penetapan? Ya, diskusi dengan mentornya atau dengan teman sekerja. Kan teman kerjanya ada. Ya, ada, Pak. Ya, kepala seksinya kan ada kan? Iya, ada. Nah, bicarakan dengan mereka. Diskusikan dengan mereka. Oh, ini masalah kita ini apa gitu. Yang mau kita angkatnya apa gitu kan. Nah, karena mereka harus setuju gitu. Jangan mengangkat isu yang mereka tidak setuju. Gitu ya. Ini diskusikan dengan mentornya ya. Iya, Pak, iya, Pak. Kalau misalnya mentornya kepala seksi ya lebih mudah lagi. Kalau misalnya mentornya kabid berarti sahabat sekalian tuh diskusi dengan seksinya juga, kasihnya juga gitu. Ya. Oke. Ya, Pak. Ada lagi yang lain? Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sekarang penetapan penyebab isu. Ya. Untuk penetapan penyebab isu ini kita gunakan USG ya. Alat bantunya USG. U itu apa? Ini urgensi. Kemudian Seriousness, G-nya growth. Jadi urgensi ini apa? Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas Dianalisis dan ditindaklanjuti. Ini Seberapa Seberapa serius serius Harus dibahas dikaitkan dengan akibat dan menimbulkan. terus Seberapa besar kemungkinan buruknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. ingat ya. Ini diingat, dihafal, ya, dipahami benar-benar agar bisa mengisi tabelnya. Nah, ini ambil USG-nya ya. Misalnya penyebab isunya itu adalah P1, P2, P3 ya. Ini kita nilai kriterianya nih. U-nya apa nilainya? Kalau 3 itu apa nih? Artinya apa 3 nih?
kurang tinggi. Kurang tinggi, kurang urgen ya, kurang tinggi urgensinya urgen. ya. Kurang tinggi urgensinya. Kalau 5 Sangat tinggi. Tinggi urgensinya. urgensinya ya. Kalau 1 Sangat tidak tinggi urgensinya. itu ya cara bacanya ya. Nah, ini diisikan 7 S 7 ya, diisikan. Kalau udah diisi ya kembali dijumlahkan. 3 tambah 2 tambah 1 ini 6. 5 tambah 4 tambah 3 12. 1 tambah 5 tambah 4 10 ya. Nah, dari sini kan kelihatan nih nilai tertinggi, jumlah nilai tertinggi menjadi ranking 1. Nah, itulah penyebab isu yang terpilih. Ya. Kalau penyebab isunya sudah terpilih, isunya sudah dipilih juga, nah, nanti kita bisa membuat idenya apa? Apa ide kita? Ya. Apa ide kita? Nah, ide kita dalam judul ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya. Nah, ini dalam membuat judul itu ya, ini harus terpenuhi nih kalimatnya nih. Ya. Kalau isu tadi katanya kata negatif, maka judul kita harus kata kerja positif dibalik. Jadi bisa bahasanya itu pengoptimalan, bisa optimalisasi, bisa peningkatan, bisa percepatan, dan lain-lain. Ya. Kata kerja positif. Terus kalau di isu tadi kan ada kata-kata objek, nah objeknya harus sama dengan isu yang dipilih tadi, ya, jangan beda, ya objeknya harus sama. Nah, di sini cuma perlu ditambahkan kata bagaimana metode, media, atau model kita menyelesaikan masalah itu. Ya, ya bisa pilih salah satunya lah. Bisa metodenya, bisa medianya, bisa modelnya, dan lain-lain ya. Kemudian kata-kata subjek. Nah, kata-kata subjek harus sama dengan kata-kata subjek yang ada di isu. Jangan beda. Ya, jangan beda. Kemudian berikut ada kata lokasi. Nah, lokasi di isu harus sama dengan lokasi di judul, ide. Nah, ini misalnya dapat begini. Di sini contohnya nih. Optimalisasi hasil belajar matematika dengan atau menggunakan, boleh ya, dengan atau menggunakan, sini boleh. Metode demonstrasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 10 Kota Pontianak, misalnya. Ya. Nah, jumlah kata judul tidak lebih dari 17 kata. Ya. Ini ke judul itu tidak boleh terlalu singkat, tak boleh gak terlalu panjang. Ya. Kalau terlalu singkat bisa menafsirkan, bisa timbul penafsiran yang berbeda dari orang yang membacanya. Terlalu panjang justru tak bisa dipahami nanti apa sih maksudnya nih gitu. Nah, jadi tidak lebih dari 17 kata. Coba hitung nih berapa kata nih contoh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 ya. 15 kata ya. Jadi 15 kata ya. Kurang dari 17. Nah, ini ya. Kurang dari 17. Apa sih mengoptimalkan atau pengoptimalan atau optimalisasi ya? Nah, ini pengertiannya lihat di KBBI ya. Silakan. Meningkatkan atau peningkatan ya silakan ya. Kemudian mempercepat atau percepatan. Nah, ini lihat. Jadi mana pengertian yang cocok dengan isu atau masalah yang mau diangkat ya. Yang berikut mengenai 4 huruf C ya, angka 2.
metode atau media atau model yang digunakan untuk merealisasikan ide, gagasan, pemecahan isu atau masalah. Ya. Ini kalau memang ada metode atau media atau model yang digunakan. Nah, di sini harus jelas nih pengertiannya apa. Ya. Kalau kita menggunakan metode berarti pengertian metode. Kalau kita menggunakan media berarti pengertian media. Kalau kita model berarti pengertian dari model. Ya. Sumbernya dari mana nih? Ya. Siapa yang menciptakan tuh metode tuh? Siapa yang menciptakan media? Siapa yang menciptakan model tuh? Ada di buku mana dia tuh? Atau di peraturan mana? Silakan. Ya. Kemudian tata cara penerapan model. Ya, tata cara penerapan metode, media, model. Ya, pilih salah satunya. Nah, tentu ini harus dari sumbernya kan? Ya, harus dari sumbernya. Kalau ini udah. Nah, kegiatan yang mau kita lakukan, apa saja? Ya. Jadi dalam nama kegiatan ini yang akan dilakukan itu ada outputnya, harus ada outputnya. Harus ada hasil atau bukti fisiknya ya. Apakah itu berupa dokumen, bahan, alat, media, maupun dokumentasi. Nah, harus ada outputnya ya. Nah, kalau tidak ada outputnya tidak bisa. Tidak bisa disebut sebagai kegiatan. Jumlah kegiatannya ya paling kurang 4 lah. 4 lah ya. Agar dapat nilai maksimum. Gitu. Ini grafiknya. Grafik batang ya. Nah, grafik batang ini biar bagus gitu ya. Dibuat di Excel ya. Dibuat di Excel, nanti baru di screenshot, masukkan ke Word. Ya. Bisa lah ya. Wah, anak-anak milenium ya harus bisa gitu. Nah, ini nomor kegiatannya, ini nama kegiatan, jumlah hari kerjanya, nah, total harinya jangan lebih dari 30 ya. Jumlah hari kegiatannya jangan lebih dari 30. Nah, setiap kegiatan itu masing-masing berapa hari, masukkan. Nah, di sini sehingga urutnya sampai akhir hari yang ke-30 ya. Nah, di sini baru diisikan tanggalnya. Tanggal berapa nih? Kanan nih, tanggal berapa dilakukan? Ya. Sekarang kita masuk yang proses rencana aktualisasi. Nah, untuk proses rencana aktualisasi ini saya menggunakan tabel vertikal ya. Nah, mungkin cook yang lain nanti akan menggunakan tabel horizontal. Kalau saya lebih senang menggunakan tabel vertikal, nah lebih mudah dibaca, gitu ya, lebih gampang. Di sini terdiri dari apa? Baris 1 itu nomor kegiatan, ya. Kemudian baris 2 itu nama kegiatan, baris 3 tahapan kegiatan. Nah, dalam tahapan kegiatan ini paling kurang ada 3 tahap. Jangan kurang, ya. Karena untuk sesuatu bisa disebut ada kegiatan tuh kalau ada tahapan kegiatannya, paling kurang 3 tahap. Ya. Kemudian baris 4, rencana tanggal pelaksanaan kegiatan, cantumkan tanggal berapa di sini. Ya. Harus sama dengan yang di bagan balok tadi, ya, harus sama. Kemudian 5, rencana outputnya apa nih? Hasil kegiatan nih. Apakah dokumen, apakah bahan, apakah media, apakah alat, dan lain sebagainya. Ya, silakan. Ya. Apa saja. Kemudian baris yang ke-6, keterkaitan substansi mata pelatihan aneka dengan kegiatan. Nah, akuntabilitas, nilai dasarnya apa nih yang kena nih? Ya. Nasionalisme apa? Etika publik apa ya? Komitmen mutu apa? Anti korupsi ada. Ini minimal mencantumkan 1 nilai dasar. Ya, minimal mencantumkan 1 nilai dasar. Kalau bisa 2, 3, 4 ya lebih bagus gitu. Berikan penjelasan. Misalnya akuntabilitas mencantumkan jujur. Nah, jujur yang dimaksud di akuntabilitas itu apa? Seperti apa sih maunya tuh? Ya. Kemudian di komitmen mutu misalnya efektif dan efisien. Apa sih maksudnya efektif dan efisien? Seperti apa? Ya. Kemudian anti korupsi.
Misalnya amanah di sini, apa sih yang dimaksud dengan amanah itu? Ya, nah itu dijelaskan ya. Di sini nih, ringkas saja. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan MASN dengan WOG, ya, mata pelatihan MASN, WOG, dan PP dengan kegiatan. Ya. Nah, yang terkait dengan manajemen ASN apa? Misalnya di sini. Misalnya terkait dengan tugas, fungsi, terkait dengan kedudukan, bisa juga terkait dengan kode etik dan sikap perilaku, dan atau mungkin terkait dengan asas dan lain-lain ya. WOG, nah, terkait dengan 6 hal tadi itu. Apa tuh tadi WOG? Koordinasi, kolaborasi, komunikasi, informasi, sinkronisasi, teknologi informasi. Ya, itu. Kemudian PP, ya terkait dengan PP apa nih di sini? Prinsip-prinsip pelayanan prima, tiket pelayanan, dosa pelayanan, dan lain-lain. Ya. Di PP ini juga ada kode etik perilaku ASN ya, masuk misalnya. Ya, jadi itu baris yang ke-7. Baris yang ke-8, kontribusi kegiatan terhadap visi misi organisasi. Ini terkait visi apa? Terkait misi apa? Ini salah satu misi saja ya, jangan semua misi. Salah satu misi yang terkait saja. Ya. Jadi tidak mungkin kegiatan kita itu terkait dengan seluruh misi. Dia akan terkait dengan salah satu misi saja. Ya. Kemudian kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Apa nilai-nilai organisasi yang ada di kantor sahabat semua itu? Mungkin ada jujur, ada mana, ada profesional, ada inovasi, gitu ya. Nah, kalau di provinsi sekarang kan prima deh. Prima itu apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Pelayanan prima. Profesional. Ya. Respons. Inovasi, melayani, Prima, tabel. responsibel, inovasi, melayani, akuntabel. Ya. Nah, mungkin di Kabupaten Samadas, tak bubur pedas kayak apa? Panjang bubur pedas apa? Atau apa namanya tuh? Ada yang ingat? Bubur pedas, misalnya B-nya itu apa? Berkarakter baik, ya bubur ya, bubur. Punya apa tuh? Nah, bisa. Bubur padas. Semboyan ya, bisa dibuat macam-macam. Ada enggak sekarang? Semboyan Sambas? Ada kali. Atau bupati yang baru sekarang ada enggak? Harusnya ada ya. Nah. Oke, kalau udah, ini tadi nomor kegiatan ini penjelasannya aja ya. Nah, penjelasan pengisian, cara pengisian setiap baris ini sudah saya jelaskan ya, nanti tinggal dilihat lagi lah, diulang ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, ini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dikutip ya. Diurutkan dari tingkat peraturan yang tertinggi dan tahun diterbitkannya ya. Misalnya mulai dari Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang ASN ya, nomor berapa, tahun berapa, mana ada PP-nya ya, ada perubahannya dan seterusnya ya. Mungkin ada keputusan menteri, keputusan bupati dan lain-lain ya. Kemudian buku, nah ini diuruskan sesuai dengan abjad nama ya. Masukkan tahun terbitnya berapa, judul bukunya apa, tempat terbitnya di mana, nama penerbitnya ya. Kemudian jurnal. Nah, jurnal ini kalau memang ada silakan diikuti ya. Nah, lampiran 1, lembar konsultasi dan bimbingan rancangan aktualisasi dengan KUKS ya. Jadi hari ini ya saya menyampaikan sistematika dan standar penulisan rancangan aktualisasi. Hari ini nanti saya bagikan semua ya. Nah, mungkin nanti tanggal berapa itu pengiriman RA tahap 1 ya. Udah lengkap ya. Saya minta ada lengkap aja gitu. Dari cover sampai ke lampirannya udah lengkap. Ya. Nah, itu nanti kalau sudah saya koreksi, saya berikan catatan apa saja yang perlu diperbaiki ya. Ya tidak selesai Pak. Bisa selesai pada hari yang sama, bisa juga selesai pada hari
berikutnya. Ya. Nah, saya harap yang sudah selesai duluan ya kirim duluan gitu. Jangan nunggu kawannya biar tidak numpuk. Ya. Biar kerjaan saya tidak numpuk pada satu hari gitu ya. Bisa pecah-pecah gitu ya. Jadi mungkin setelah 3 hari ya udah selesai nih tahap 1, udah bisa semua gitu kan. Kemudian saya koreksi, saya buat catatan perbaikannya, dikirim lagi ke saya nih. Tahap 2. Jadi RA yang sudah diperbaiki dikirim lagi ke saya. Ya. Nah, nanti saya cek lagi apakah sesuai dengan arahan saya atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan arahan saya, berarti saya langsung Saya Pak izin bertanya. ya, silakan. Halo Pak. Ya, silakan. Nah, untuk yang harus hasil output itu apakah dokumentasi dimasukkan juga Pak saat aktualisasinya? Itu bukti fisik nanti. Oh, bukti fisik. Ya, bukti fisik dia bukan outputnya ya. Jadi bukti fisik itu dokumentasi itu masuk dalam laporan aktualisasi ya. Siapa lagi? Silakan. Ya. Untuk penetapan itu Pak, itu ada seharusnya di berapa Pak ya? Nah, suaranya kok putus-putus nih, harus main. Halo Pak. Nah, Jadi Pak untuk penetapan keraskan suaranya. Biar... Untuk penetapan isu Pak, jelas ya Pak? Ya. Itu harus berapa banyak Pak? Isunya minimal 3. Paling kurang 3 ya, paling kurang 3. Kalau bisa 4, bisa 5 lebih bagus ya. Ada lagi? Untuk satu isu ya, penyebab isunya juga minimal 3 ya. Untuk satu isu ya, penyebab isunya minimal 3 ya. Boleh sama penyebabnya kalau memang penyebabnya sama gitu ya. Apa boleh saja gitu. Nah, udah jelas, jangan bingung pada saat nulis nanti. Nah, silakan bertanya sekarang ya. Oke, kalau udah ada kita lanjut ya. Evaluasi rancangan aktualisasi ya. Nah, ini yang apa yang ditampilkan nih? Ini slide pertama itu judul RA gitu kan. Kemudian data peserta, jabatan kerja, kemudian ada data cook, mentor dan penguji. Ini kalau memang udah ada dapat datanya ya. Ini slide yang pertama. Slide yang kedua ini terkait dengan nama unit kerja atau dinas, visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Ya, ini slide yang kedua. Misi, ya masukkan satu misi saja yang terkait dengan aktualisasi. Ya, tidak usah semua misi dimasukkan, satu aja. Satu misi saja, visi, misi, ya. Kemudian nilai-nilai organisasi. Ini slide yang kedua, ya. Nah, slide yang ketiga, ini isu ya, APKL-nya ya. APKL-nya. APKL-nya. Terus
Yang keempat itu USG-nya ya. Slide yang keempat itu USG. Ya. Slide yang keempat USG. Ya. Dari APKL, dari USG timbullah judul ya. Timbul judulnya gitu ya. Nah, slide berikutnya misalnya kegiatan 1 ini 1 slide, kegiatan 2 1 slide, kegiatan 3 1 slide, kegiatan 4 1 slide, kegiatan 5 1 slide ya. Terakhir ucapan terima kasih. Jadi di sini ya paling banyak ya 10 slide lah ya. 10 slide saja paling banyak. Mengapa? Karena waktunya itu cuma 10 menit gitu. Ya. Jadi 1 slide 1 menit disampaikannya. Ini lama. Ya. Nah, kalau bisa kurang lebih bagus lagi gitu ya. Tapi waktu maksimum untuk presentasi itu 10 menit. Nah, biasanya satu presentasi disampaikan 1 menit. Biasanya gitu ya. Tapi kalau orang-orang pintar itu 1 slide bisa 1 jam. Orang-orang pintar itu gitu, 1 slide bisa 1 jam. Nah, kita tidak salah. 1 slide 1 menit aja. Gitu. Tugas skupnya, kita nanti saya sebagai moderator aja gitu ya. Kemudian apa yang dinilai? Yang dinilai itu ada 5 komponen ya. Dengan masing-masing bobot ya. Indikator yang pertama itu kualitas penetapan isu, jumlah rencana kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, teknik komunikasi. Ini bobotnya sudah ada, sehingga jumlah bobot penilaian itu menjadi 20% secara menyeluruh ya. Jadi rancangan aktualisasi itu nilainya 20% dari seluruh kegiatan latsar ya. Kita lihat nilai yang tertinggi itu apa? Kalau untuk kualitas penetapan isu mendapat nilai 4 atau level 4 apabila ini isu yang diangkat aktual dan berdampak pada unit kerja atau cakupan yang lebih luas. Ya. Tapi jangan lupa ini harus terkait dengan tupoksi tadi. Tupoksi kalian ya. Jangan mengangkat isu yang tidak sama atau tidak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jangan tupoksi orang yang diangkat, tidak boleh. Ini harus terkait dengan tupoksi sendiri. Jadi ini untuk mendapatkan level 4, ya ini dia. Ya. Kemudian jumlah kegiatan. Nah, dapat level 4 kalau terdapat lebih dari 3 kegiatan. Ya artinya minimal 4 lah ya. Minimal 4 kegiatan. Kemudian kualitas kegiatan. Kualitas kegiatan kalau mau dapat level 4, ini kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu. Penyusunan tahapan tergambar jelas. Nah, tahapannya jelas ya. Jadi setiap kegiatan minimal 3 tahapan. Tahapannya itu juga benar, diurut gitu ya. Jangan terbalik-balik tahapannya tuh. Nah, kalau tahapannya terbalik ya enggak betul lah dia. Nilainya rendah nanti. Nah, tahapannya harus benar, harus jelas ya. Minimal 3 tahapan setiap kegiatan. Ikut relevansi kegiatan dengan aktualisasi. Nah, ini nanti dinilai nih. Nilai-nilai dasar PNS yang dicantumkan itu apa saja tuh. Nah, ya. Nilai-nilai WOG, MASN, ya. PP yang dicantumkan itu apa? Nah, gitu. Ya. Harus relevan. Ya. Berikut teknik komunikasi. Ini peserta mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik dan mampu merespon pertanyaan. Ya. Kalau ditanya singkat, jawabnya singkat. Jangan banyak-banyak. Nah, nanti berkembang jadi pertanyaan lain.
Nah, jadi kalau ditanya singkat, jawab singkat saja, jangan panjang-panjang, biar waktunya tidak lama. Atau pertanyaan penguji itu tidak berkembang kemana-mana lagi, gitu. Ya, latihan nih, harus latihan nih. Kalau tidak latihan nanti tidak bisa, gugup. Ya. Slide-nya dihafalkan, ya, hafalkan slide-nya itu. Setiap lembar tuh hafalkan tuh slide-nya, maksudnya apa. Ini nanti diharapkan itu pada saat presentasi tidak lihat slide lagi. Tidak mentah-mentah balik sini sana sini gitu kan. Nah, jangan gitu. Udah fokuslah wajah tuh ke penguji saja gitu. Wajah ke penguji saja. Oke, sekira itu ya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 11 ya. Sampai jam 11, Pak. Masih ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau udah saya tutup, nah, nanti susah menjelaskannya kalau via WA ya. Izin Pak, Pak. Ya. Saya Samsuri Pak. Ya. Mau nanya, jadi nanti yang dikirim ke panitia berarti sampai selesai lah Pak ya? Dari bab Iya. 1 sampai daftar pustaka ya? Dari kopernya sampai Dari lampiran-lampirannya. Nah, lengkap. Itu udah di print, sampaikan ke panitia. Itu 1 hari sebelumnya udah siap. Nah, tentunya kan persetujuan cooknya kan sebelum itu lagi kan. Ya. Jadi kalau jadwal di apa namanya di Latsar ini memang konsultasi itu cuma 1 kali gitu ya. Cuma 1 hari ya. 10 JP. Nah, itu saya tak mungkin melayani 10 orang tuh 10 JP itu tak mungkin, tak selesai. Nah, tak mampu saya. Gitu, dan tak maksimal. Makanya harus sebelum-sebelumnya harus dilakukan konsultasi gitu ya. Jadi ada paling tidak 3 tahap lah. Tahap 1, tahap 2. Kalau memang sudah selesai di tahap 2 ya selesai deh. Berarti tanda tangan lembar persetujuan. Kalau belum selesai di tahap 2 berarti masuk ke tahap 3 gitu. Ya saya harapkan 2 tahap cukuplah gitu ya. Jangan banyak-banyak salah lah gitu. Tinggal diikuti ya. Jadi pedomannya diikuti, standar penulisan diikuti ya. Nah, yang standar dari panitia juga diikuti gitu. Jadi standar panitia itu 4 ya yang paling pokok. Apa tadi itu? Yang standar panitia. Format yang dibuat panitia itu apa? Halaman judul. Halaman judul. Yang kedua? Tujuan. Pengesahan. Lembar persetujuan. Berita acara sama lembar pengesahan. Itu harus sama ya. Harus sama semuanya tuh, jangan beda-beda gitu. Beda-beda pentingnya kepala ngoreksi betulkannya. Ya. Jadi harus sama, ikutin contoh dari panitia, ya. Bagaimana meletakkan gambarnya, berapa jarak gambar logo Pemprov dengan logo Pemkab, ya. Jangan terlalu mepet, jangan nggak terlalu jauh gitu ya. Standarnya berapa ukurannya? Apakah 2 cm ya. Jadi paling jauh itu 3 cm lah ya. Yang paling bagus tuh 2 cm gitu paling bagus jaraknya tuh. Atau 1 cm boleh, jadi 1 cm, 2 cm atau maksimum 3 cm. Ikutin contoh yang diberikan panitia ya. Ini jangan sampai misalnya lambang 1 di kiri, lambang 1 di kanan. Nah, ya, nampaknya musuhan benar tuh bupati sama gubernur itu kan. Oke, nah, yang lain, silakan. Coba pikirkan tuh tentang isunya, tentang isu, pikirkan dulu. Mau ngangkat apa gitu. Nah, konsultasikan sekarang. Apa sih isu yang mau saya angkat nih? Pikirkan dulu.
Tak bisa ya? Hah? Mohon izin Pak. Ya, silakan. Pak, untuk saya udah menyusun judul Pak. Mungkin mau di itu Pak. Judul saya tuh Pak, optimalisasi verifikasi APBDes di kantor camat Paloh dengan menyusun konsep standar operasional prosedur Pak. Isunya apa? Itu tentang Pak, penyusunan SOP Pak. Penyusunan SOP. Ya. Jadi kalimatnya apa? Optimalisasi verifikasi APBDes. Kalimat isunya apa? Kalimat isunya. Kalimat isunya. Oh, belum Pak. Nah, jangan gitu ya. Itu terbalik cara berpikirnya itu. Berpikirnya mestinya isu dulu yang dibuat. Jangan judul dulu. Belum adanya SOP dalam verifikasi APBDes, Pak. Nah. Di kantor camat Paloh. Coba. Gitu ya. Isu yang lain apa? Nah, yang kedua. Verifikasi itu yang lakukan siapa? Tim Pak. Tim. Timnya di mana? Tim di kecamatan, Pak. Tim di kecamatan. Ya. Berapa orang? Dia dari camat, sekretaris camat, kasih PMD sama 2 pelaksana, Pak. Nah, itu yang diverifikasi itu apa? Peraturan APBDes, Pak. Hah? Peraturan APBDes desa. Peraturan? APBDes. APBDes? Ya. Desa? Ya. Sekarang ini belum ada SOP-nya gitu ya? SOP-nya belum ada, Pak. Untuk sekarang SOP-nya belum ada. Mungkin juknisnya yang udah ada sesuai dengan Perbup tuh, Pak. Ya. Jadi dimulai di mana, diakhiri di mana gitu belum ada? Belum, Pak. Kalau secara SOP belum. Tapi ya? kalau juknis iya. Ya boleh, nggak masalah. Oke, yang lain lagi apa? Ayo cepat sedikit. Jangan lama bingungnya. Izin, Pak. Ya. Saya Nurhalila, Pak. Ya, silakan. Rencana saya sih, Pak, itu isunya rendahnya kesadaran cuci tangan pada keluarga penunggu pasien di ruang rawat inap puskesmas saja. Dari keluarga pasien-pasiennya. Nah, jangan rendahnya kesadaran. Kesadaran itu sulit diukur. Oh iya, Pak. Ya, sulit kita mengukur kesadaran itu. Yang mudah diukur apa? Pengetahuan, Pak. Bukan. Frekuensi cuci tangannya. Oh iya. Jadi apakah mereka datang itu langsung mau cuci tangannya? Enggak. Atau berapa kali sih deh cuci tangan tuh selama di puskesmas tuh gitu. Ya. Karena kalau kesadaran susah loh ngukurnya. Nanti banyak nanya gitu sama mereka tuh. Berat tuh. Ya. Kalau frekuensi saya ambil tangan, frekuensi. nah, kan mudah diamati tuh. Berapa kali sih orang nyuci tangannya gitu kan. Nah, tinggal ngitung. Ya. Kalau misalnya ada 10 orang yang cuci tangan cuma 5 orang, nah, ya bisa dituliskan kan? Yang cuci tangan 5 orang dari 10 orang, gitu kan? Nah, ini frekuensi aja, ya. Siap, Pak. Buat kalimat atau kata itu yang bisa diukur ya, atau yang mudah diukur, ya. Kalau pengetahuan, ya bisa diukur dari tingkat pendidikan,
Tapi kan kita susah nanti ya, perlu kuesioner atau apa gitu ya. Ya, ada kerjanya agak lama lah gitu. Ya. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Dari Emma Sarah. Silakan. Untuk poin keterkaitan substansi mata pelatihan itu isinya tentang apa ya, Pak? Ya, untuk di format keterkaitan substansi mata pelatihan. Aneka. Aneka atau apa? Yang di format ini, Pak. Rancangan aktualisasi. Yang mana? Yang ini format lama nih kan? Yang ya. Hah? Yang 5. Kolom. Mana nih? Nih. Oh ya. Oh ini berarti keterkaitan isu sama poin-poin 5 ini, Pak ya? Kegiatan bukan isu ya, kegiatan. Oh ya. Setiap kegiatan ini kan satu tabel kan satu kegiatan. Ya. Nah, nanti nilai-nilai ASN-nya tentu bisa beda-beda kan? Mungkin ada yang sama gitu ya. Nah, kan kita ini kegiatan 1, akuntabilitasnya apa, nasionalismenya apa, etika publiknya apa ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk kegiatan 1 terkait dengan MASN-nya apa, POG-nya apa, PP-nya apa gitu. Ini terkait dengan ini nilai-nilainya ya. Nilai-nilai ASN, kalau ini terkait dengan tupoksi, kedudukan, peran, ya, kode etik, ya, MASN dan lain-lain ya. Kalau WOG terkait dengan apa tadi tuh? WOG, transparansi, koordinasi. Koordinasi. Apa lagi? Kooperasi. Kan. Teknologi dan Sinkronisasi informasi. ya. Nah, koordinasi. Apa lagi tuh? Teknologi Sistem. dan informasi. Nah, gitu, ya. PP terkait apa nih? PP ini? PP terkait Prinsip pelayanan. etiket. Etiket pelayanan. Terus prinsip pelayanan. Ya. Dosa pelayanan. Hindari dosanya kan? Nah. Berarti setiap kegiatan harus diuraikan ini ya, Pak? Ya, harus. Paling tidak 1 ya. Paling tidak 1. Misalnya dari prinsip pelayanan apa di sini nih? Paling 1 ambil paling tidak gitu ya. Kalau lebih dari 1 lebih bagus gitu ya. Oke, Pak. Oke. Ada yang lain? Mohon bertanya, Pak. Ya, Untuk yang bimbingan rancangan aktualisasi tadi, Pak, itu kan ada sampai ke persetujuan perancangannya. ya. Nah, itu kan ada melalui via WA atau tatap muka. Kalau via WA itu langsung WA ke Bapak atau gimana, Pak? Iya, WA aja. Terima Kalau kasih, tatap Pak. muka tuh mungkin ya karena di kita seminar online mungkin tidak ada tatap muka ya. Nah, paling nanti seminar laporan aktualisasi baru ada tatap muka ya. Jadi di sini nanti WA aja nih semua ya. WA aja. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ini setiap orang beda-beda ya. Ini siapa cepat dia dapat ya. Nah, cepat selesainya lah. Yang lama-lama nih. Ini proses ini paling tidak seminggu nih. Ya. Kurang seminggu lah. Karena kan saya kegiatannya kan tidak cuma ngoreksi RA kalian ya. Banyak kegiatan lain gitu ya. Nah, jadi waktu saya jangan terfokus pada 1 hari atau 2 hari saja ya. Harus dipecah gitu. Jadi setiap orang ya kalau udah selesai silakan kirim ya. Selesai, dicek kembali baik
kata-katanya, tulisannya, cara penulisannya ya. Ada standar penulisan itu nanti ada saya share ya. Silakan diikuti ya. Saya share. Oke, masih ada? Ya. Terus standar umum penulisan ya, nanti saya kirimkan ya. Tinggal diikuti ya. Oke, kalau enggak ada, kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.